Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Fatwa MUI tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19. Anggota kami ada Anissa Nurul Fitri, Sidki Sajid, Farel Arsyad, Salim Winardi, dan Giovanni Rivaldi. WHO atau World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia sudah lama menetapkan virus corona COVID-19 sebagai pandemi. Kini, penyebarannya di Indonesia semakin meningkat tajam. Setiap harinya pemerintah mengumumkan jumlah orang positif terjangkit dengan angka kenaikan yang terus naik berlipat. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, demi mengendalikan penyebaran virus mematikan ini. Salah satunya dengan menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas keluar rumah, tidak menghadiri kegiatan yang melibatkan banyak orang dan keramaian, menghindari tempat-tempat kerumunan, dan lainnya. Sebab diyakini secara medis bahwa virus corona dapat menular cepat hanya dengan kontak fisik dengan orang yang terjangkit atau terkena benda yang terkontaminasi virus corona. Sementara untuk mengetahui seseorang terjangkit atau tidak sungguh sangat sulit. Tidak sampai di situ, keterangan dari dunia medis menyebutkan bahwa apabila pasien COVID-19 meninggal, maka virusnya tetap dapat menular kepada orang lain. Artinya, virus di tubuh orang yang sudah meninggal akibat COVID-19 ini tetap hidup dan dapat diperpindah melalui kotak fisik atau mengontaminasi benda yang melekat dengan badan mayit. Konsekuensinya, perlakuan terhadap jenazah pasien COVID-19 memerlukan kehati-hatian tinggi, tidak lain demi menekan penyebaran virus mematikan ini. Hal itulah yang membuat pemerintah Indonesia membuat gerakan baru, aturan baru untuk masyarakat Indonesia agar tidak banyak lagi korban pada masyarakat Indonesia. Begitu juga dalam sebuah fatwa keluar berdasarkan kejadian dan Al-Quran dan Sunnah serta kaidah-kaidah fikih yang sudah dibuat oleh ulama terdahulu. Dan saat ini para kiai mengkaji dan mendiskusikannya untuk kemaslahatan bersama dalam mengeluarkan sebuah fatwa syariat. Penting juga untuk kita mengetahui apa dasar fatwa yang dibuat oleh para kiai-kiai di Majelis Ulama Indonesia. Dari permasalahan di atas, timbul beberapa pertanyaan yang menjadi bahan analisis dalam artikel ini, yaitu pasien meninggal akibat COVID-19 di dalam Islam terdapat syariat yang harus dijalankan oleh Muslim terhadap mayit, yakni mengurus pemulasaran mayit ya, atau tajizul mayit. Seseorang mayit muslim selain syahid harus dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Bagaimana menjalankan pemulasaraan mayit yang terjangkit COVID-19? Sementara dalam dunia medis, hampir bisa dipastikan meski orang yang terjangkit sudah meninggal, virusnya tetap dapat menular dengan cepat kepada orang lain. Berikut ini lampiran fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah Tajiz al-Janais Muslim yang terinfeksi COVID-19 disertai rincian hukum berdasarkan fikih mazhab Syafi'i. Ketentuan umum yang pertama, petugas adalah petugas Muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah. Yang kedua, syahid akhirat adalah Muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu, antara lain karena wabah atau ta'un, tenggelam, terbakar, dan melahirkan, yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid, dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Tetapi secara duniawi hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi. Maksudnya itu, perkara ini hukumnya wajib bagi muslim yang masih hidup. Ulama Syafi'iyah menetapkan kewajiban itu bersifat kolektif atau fardu kifayah jika kematiannya diketahui oleh 2 orang muslim atau lebih. Namun, jika kematiannya hanya diketahui oleh 1 orang saja, maka hukumnya fardu ain. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, merupakan hak wajib seorang muslim atas manusia lainnya adalah membadikan mayit, mensolatinya, dan menguburkannya, meski kewajiban ini tidak berlaku bagi semua orang. Jika sudah ada orang yang melakukannya, maka hal itu sudah cukup atau menggugurkan bagi kewajiban sebagai lainnya, insya Allah Ta'ala. Dan ada juga, membandingkan mayat adalah fardu kifayah berdasarkan ijma' kaum muslimin.
Makna fardu kifayah ini adalah bahwa bila sudah ada seorang yang melakukannya, maka gugur tanggungan bagi yang lain. Namun, jika semua sekali tidak ada yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Ketahuilah, sesungguhnya memandikan mayat, mengafaninya, mensolatinya adalah fardu kifayah tanpa adanya khilaf atau perbedaan pendapat. Eh, dan yang ketiga, APD, alat pelindung diri, adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah. Berikutnya, Selanjutnya, ketentuan hukum. 1. Menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan pengurusan jenazah tajhiz al-janais yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis, akan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat, sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Kedua, umat muslim yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syariah termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan yang pelaksananya wajib menjaga keselamatan petugas dengan memenuhi ketentuan-ketentuan protokol medis, dikecualikan kategori syahid dunia dan akhirat, yaitu meninggal dalam peperangan melawan orang kafir di medan jihad, tidak dimandikan. Ketiga, pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. A. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, membuka pakaian jenazah ketika dimandikan tidak wajib. Justru sebaliknya, disunahkan agar dimandikan menggunakan pakaian atau ditutupi dengan kain tipis dengan alasan supaya auratnya terjaga. B. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. C. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. D. Membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. E. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Ketika memandikan jenazah ada cara sempurna dan ada cara minimal. Cara sempurna dilakukan jika keadaan memungkinkan sebagaimana biasanya. Namun jika tidak memungkinkan seperti khawatir tertular virus COVID-19, maka cukup melakukan cara yang minimal. F. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara 1. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. 2. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap petugas tetap menggunakan APD. Namun kata Kiai Ma'ruf, jika masih ada kekhawatiran menular, maka jalan keluarnya adalah tayamum untuk jenazah tersebut. Artinya jenazah itu tidak dimandikan, cukup dilakukan tayamum. Tayamum dengan debu tersebut adalah pengganti memandikan jenazah. Setelah jenazah ditayamumkan, maka dikafani dan disolatkan. G. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan di aurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. 4. Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. A. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena darurat syariat tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. B. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan
jenazah menghadap ke arah kiblat. Kitab Tufatul Muhtaj fi Syahil Minhaj karya Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan, sesuai kesepakatan ulama, dimakruhkan mengubur jenazah dalam peti karena termasuk bid'ah, kecuali kalau ada uzur seperti di tanah yang lembab atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan menggalinya walaupun sudah padat, yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti, atau jenazah wanita yang tidak punya mahram. Dalam hal ini maka tidak dimakruhkan menggunakan peti mati untuk kemaslahatan. Bahkan bila diperkirakan adanya binatang buas, maka hukumnya menjadi wajib. Sedangkan kitab I'anatut Talibin karya Al-Bakri Muhammad Syata al-Dinati menyatakan dimakruhkan mempergunakan peti mati kecuali semisal berada di tanah yang lembab berair, maka hukumnya wajib. C. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. 5. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. A. Disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Kalian telah mendekat. B. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. C. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung, hadir minimal 1 orang. D. Pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. 6. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. A. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. B. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus buka peti plastik dan kafan. Karena jika dibuka dikhawatirkan membahayakan petugas kesehatan atau nakes dan masyarakat sekitar kuburan, sehingga cara seperti ini dipandang sebagai suatu hajat. C. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat al-syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah tajis al-janais dalam keadaan darurat. Pada dasarnya liang kubur hanya untuk satu jenazah saja, namun disebabkan karena kondisi darurat maka ada pengecualian. Hal ini dikuatkan saya tuh kaidah fikih. D. Kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa Fatwa MUI tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 secara umum sudah sesuai dengan pedoman pengurusan jenazah yang telah ditentukan dalam Islam, bahkan berdasarkan kesepakatan 4 mazhab, sebab kebanyakan permasalahannya berkisar pada kawaid fikih tentang maslahat, mudarat, darurat, dan taisir, memudahkan, di mana biasanya menghasilkan hukum yang disepakati oleh semua ulama dan tidak terkhusus pada mazhab tertentu saja. Sekian paparan dari kelompok 9, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.